Bismillahirrahmanirrahim. Hai, gua habis nganter adek nih. SMP udah gede banget anjir. Udah nggak terasa ya waktu kalau kita punya adek punya anak tuh cepet banget, bre. Gue punya ponakan juga cepet banget. Nah, jadi di sini udah kelihatan jelas di depan ada Honda Scoopy tahun 2022. Ini tuh nggak tahu model apa, gua juga nggak terlalu tahu Scoopy. Tapi yang jelas ini itu bannya udah yang donat, teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ya, yang bannya tuh gede kayak ban angkong, tahu? Kalau kalian tahu. Dan sekarang kita bakal coba jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya remote-nya udah dipencet, kunci, kita tinggal pencet ini nih. Kalau di Honda, starter dulu sekali. Nah, sampai logo kunci on, kita nyalain. Tungguin injeksinya mati, teman-teman. Nah, udah gitu nyala lagi. Bismillah. Anjay, keren. Perbedaannya apa kalau di Yamaha? Si keylessnya ya. Perbedaan untuk di Yamaha itu keylessnya untuk ngeklik atau ngebuka kuncinya itu dipencet doang. Kalau di Honda dipencet starternya sekali gitu, teman-teman. Nah, jadi kita bakal riding doang. Ini keren juga untuk Scoopy tahun 2022 ini udah ada idling stop ya. Dan udah ada mode Eco atau Eco. Eco tuh apa ya, lupa lagi gua singkatannya. Jadi kayak lebih menghemat bensin, teman-teman. Nah, kita bakal bawa riding Honda Scoopy tahun 2022 ini dan kita ceritakan kesan-kesannya, enak atau enggaknya dibawa riding. Dan sebenarnya Scoopy ini tujuannya buat motor apa gitu. Jadi buat temen-temen yang mau beli Honda Scoopy yang model baru ya, dari tahun 2017, mau kalian beli bekas atau mau beli baru, sampai tahun 2023 ini kan modelnya sama ya, yaitu Scoopy yang ban donat. Nah, kalian bisa lihat dulu di sini sebelum beli gitu, teman-teman. Nah, jadi gue bakal ceritain aja. Untuk Honda Scoopy ini menurut gue enak banget ya. Posisinya gak terlalu aneh, jok gak terlalu lebar, dan kita juga masih napak. Kedua juga masih napak tuh. Jadi ketika kalian memang gimana ya, gak terlalu lebar banget sih, karena ini kalau ke depan bisa napak gitu. Bagi yang kurang kan, atau nggak mau jinjit bisa ke depan, karena ini lamping di depan. Kalau misalnya NMAX tuh dari depan sampai belakang gede, jadi jinjit, teman-teman gitu. Jadi untuk kenyamanan Scoopy ini nyaman banget ya menurut gua. Apalagi kalau misalnya dipakai buat ke pasar. Apalagi kalau misalnya dipakai buat apalagi ya? Buat boncengan tuh. Scoopy ini udah enak banget, teman-teman. Gitu. Jadi, nah itu ada Scoopy itu sama bentuknya, modelnya sama. Nah, kenapa gue jadi beli Scoopy ini? Sebenarnya bukan gue yang beli, orang tua anjir. Kenapa orang tua jadinya beli Scoopy ini? Yang tadinya kan awalnya tuh niatnya beli NMAX. Terus dari NMAX kan mau dipakai sama ibu ya. Aduh, kegedean kayaknya gitu kan. Terus jadi Beat Deluxe. Anjay, gue udah berharap banget jadi ngabers kan. Pas lihat-lihat Scoopy ternyata bagus. Tadinya kan pengen Beat yang kayak gini, teman-teman. Ternyata pas emak lihat Scoopy, alhasil langsung berpaling gitu. Pengennya Scoopy kata emak. Karena buat apa? Karena buat adik juga nantinya, walaupun adik masih ya SMP. Cuman buat nanti pas dipakai SMA, teman-teman gitu. Pas sudah punya SIM lah. Istilahnya gitu. Jadi kenapa dipilih Scoopy? Karena memang gua pas pakai Scoopy ini awalnya itu kesan mewahnya kerasa banget, teman-teman. Mulai dari bentuknya, desainnya yang elegan. Mulai dari desainnya yang elegan ya, teman-teman. Terus lampunya udah full LED yang ini. Ya pokoknya menurut gua elegan lah. Kayak skuter-skuter mahal pada zaman dulu. Zaman dulu kan skuter tuh kayak gini nih. Jadi gimana ya, desain zaman dulu skuter itu kebanyakan stang terbuka, tapi ada speedo di sini. Ya kayak gitu. Dari segi speedometernya, tampilan,
layar indikator ini, speedometer udah keren banget menurut gua. Jadi menambah kesan yang modern dari Scoopy yang tahun awal kan cuman bulat doang ya. Dan untuk mesin basicnya menurut gua kayaknya hampir sama kayak Beat dulu deh, cuman udah FI aja. Jadi bedanya sama Beat karbu kan udah karbu, kalau Beat dulu yang FI udah samanya kayak yang FI kayaknya. Gua mau ke ATM tapi muter dulu lah. Nah jadi enak banget dibawa ini. Terus irit juga kalau misal kalian pengen tahu. 69 average-nya dapat di angka 57,4 km per liter. Ini tuh udah sama kayak apa ya, penggunaan bensin atau konsumsi bensin di Honda Vario 125. Kalau yang 160 150 itu cuman dapat di angka 40, sedangkan 125 dapat di angka 57, 55, 58. Nah, artinya ini tuh irit banget selama kalian pakainya kayak gini normal 60, nggak sampai 80 ya teman-teman. Nah kayak gitu normal, karena pengalaman gua pribadi ketika gua lagi KKN pinjem Scoopy-nya punya temen si Eka ya, si Neng tuh kan, Neng Eka. Itu tuh boros karena gua waktu itu agak 80 kalau gak salah, karena lumayan jauh juga dari Banjarsari ke Banjar kan. Jadi nggak santai juga bawanya walaupun nggak terlalu ngebut gitu. Nah pokoknya ya ketika kalian bawa Scoopy ini, kalian setuju gak sih kalian ngerasa bawa motor mewah teman-teman? Pokoknya motor-motor mewah itu menurut gua ya, Vario 150 generasi awal itu udah kelihatan mewah banget, apalagi pada zaman dulu pas pertama. Jadi ketika kalian punya motornya, kalian ngerasa mewah banget gitu. Yang kedua Scoopy model ini yang ban donat menurut gua ya. Jadi ketika kalian naik, kalian tuh ngerasa wah gua lagi naik kayak mewah banget, elegan dan glowing gitu kan. Mau catnya itu yang doff, mau catnya itu yang clear, glossy, itu kerasanya kayak glowing aja motornya. Kayak emang imut semewah ini gitu teman-teman. Gitu. Terus satu lagi dari Honda itu ada PCX sama ADV yang kelihatan bener-bener motor mewah. Kayak gitu sih, harganya juga lumayan ya. Nah gitu teman-teman. Ini alasannya tuh karena bakal dipakai adik sama emak. Kalau misalnya dipakai bapak, pengennya NMAX sama gua. Gue juga pengennya NMAX. Tapi ya gitu deh. Balik lagi ke kebutuhan. Mungkin gua nanti kalau misalnya ada rezeki mah gua pengen X-Max ya buat harian. Nah jadi kita balik lagi fokus ke Honda Scoopy 2022 ini, dimana bensinnya irit banget ya. Ini kan udah 57. Tuh ini masih kilometernya 20.000 dan ini ada tulisan oil change. Gue curiganya diganti oli sama apa namanya tuh, sama dealernya ya. Dealer Mocha sudah diganti oli, cuman kayaknya nggak di reset si speedonya. Jadi kayak gini lah. Nanti bakal gue tanyain dulu. Jadi buat temen-temen yang emang punya Honda Scoopy 2022 ini, kalian udah punya si indikator oli. Gimana si indikator oli ini itu memberikan peringatan ketika kalian harus ganti oli motornya. Jadi buat cewek-cewek nih yang biasanya rata-rata user Scoopy itu kan cewek ya. Nah ketika ada indikator oil change, itu ganti oli ya teman-teman. Dari terjemahannya juga kayak gitu. Jadi jangan kalian bensin masih full aman, bensin masih full mah motor sehat-sehat aja, enggak gitu. Jadi setiap motor itu udah harus rutin dirawat lah. Nah buat akselerasi Scoopy ini enak banget. Tapi kalau misal kalian ngerasa berat, itu mungkin kalian cuman berada di kecepatan 40-50. Tapi kalau digas dikit udah terasa beratnya hilang. Karena memang mungkin dari fitur eco-nya ya, atau pengefisiensian bahan bakar kan eco. Jadi kayak diefisiensikan, dikurangi ketika gasnya memang rendah. Aduh anjir, ini udah kayak halang rintang jalannya di sini. Wah di sini lagi juga. Oh enggak, ini bisa.
Nah jadi gitu teman-teman, buat kalian yang punya Scoopy enak banget. Untuk bagasi lumayan luas. Di sini udah ada kayak buat naruh, bukan kunci ya, naruh kayak penting-penting gitu, kayak dompet. Ketika lagi touring bisa taruh sini. Cuman sayangnya nggak ada kuncinya ya. Kalau ada kuncinya kan kita sedikit lebih aman. Tapi ya lumayan lah. Di mobil juga nggak ada kuncinya kok. Yang kayak gini, namanya apa nih? Gitu. Oh harus digituin lagi. Di kanan juga bisa naruh kayak apalah. Cuman kalau buat naruh botol nggak bisa ya karena kecil space-nya teman-teman. Gitu. Jadi kesimpulannya, Scoopy Bandonat ini enak banget, keren banget, mewah banget, dan cocok buat kalian beli. Apalagi buat motor harian, buat motor sekolah, buat motor ke kampus, kuliah kan, buat motor kerja. Ini enak banget. Dan ngerasanya gue pribadi ketika pakai Honda Scoopy ini, yang awalnya tuh kayak dimodif apa ya, kayak mungkin kan lampu biar lebih terang lagi untuk lampu sen dan lampu belakang, tapi ya nggak terlalu butuh amat untuk Honda Scoopy ini. Jadi kayak gue liatin ya fotonya di sini, itu ada, gue udah difoto, dan setelah difoto anjay ini Honda Scoopy itu udah keren banget sih menurut gue gitu kan. Jadi buat apa mending Orion gitu, jadi lebih kesan elegan dan mewahnya juga tetap terjaga. Dan buat teman-teman yang bawa Honda Scoopy ini, sebaiknya kalian ya bawa kecepatan normal-normal aja kecuali lagi kepepet. Jadi bukan buat dimodif untuk ngebut-ngebutan. Ini salah kaprah nih kebanyakan ya. Kayak ngabers-ngabers di Indo. Kita beli Scoopy tapi buat speedingan, kan beda inilah, beda apa ya, beda tujuan gitu. Scoopy kan emang buat motor santai, buat motor mewah, elegan. Jadi bukan peruntukan untuk ngebut-ngebutan teman-teman gitu. Gak apa-apa lah, maju aja. Nah jadi bukan buat ngebut-ngebutan, tapi si Honda Scoopy ini buat santai-santaian. Jadi nggak logis lah kalau kalian pengen ngebut di Honda Scoopy. Kalian bisa upgrade motornya dengan di bore up, tapi kan nggak ini ya, beda peruntukan gitu. Oke kalau Beat kan masih inilah kalah. Kalau Beat kan masih masuk lah karena bodinya itu kayak apa ya namanya, sporty. Sedangkan untuk Scoopy ini bukan sporty sih, lebih ke itu tadi, imut ya kan, bagus, keren gitu. Jadi buat motor santai aja. Buat touring oke sih. Karena emang gak semuanya orang itu kalau touring sukanya motor yang gagah. Ada juga suka yang motor yang imut kan. Banyak kok Honda Scoopy yang dijadiin model touring, tapi ya sebaiknya ori-ori aja untuk motor Honda Scoopy ini teman-teman. Gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, aduh, Pak. Buat teman-teman sekalian yang mau beli Honda Scoopy, ya silakan gitu. Kalian nggak mendapatkan keputusan yang salah, tapi kalian jangan lupa, apalagi cewek ini ya, ketika kalian udah beli motornya, kalian harus rawat motornya sebaik mungkin. Jangan lupa dicuci, dilap, diganti oli, minimal ganti oli lah. Gitu teman-teman. Nah, dari sini gue bakal itu ngambil apa namanya, ATM dulu. Jadi untuk pertanyaan mengenai Honda Scoopy tahun 2022 ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi mungkin cukup sekian untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua, Widi DHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Ya. Nah ini udah mati tuh. Sebaiknya kalau misal kalian tinggal, dinyalakan aja alarmnya. I'm begging you, so put your love in us, baby. Wadidi, hade. Jangan lupa like and subscribe.